Ya, ini dalam workshop kita kali ini, Bu. Hal apa sih sebenarnya yang kita tuju? Yang pasti kita ingin menguatkan komitmen karena di awalnya ini seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak yang dari Gerak dan juga Ibu yang dari Bapeda tadi bahwa kita berinisiatif untuk melakukan bekerja sama dengan pihak Gerak untuk mencapai goal yang sudah kita tetapkan, yaitu bagaimana mendapat insentif fiskal ekologi di Kabupaten Gia Luas. Nah, kebetulan inilah tahapan-tahapan yang harus kita lalui dan awalnya mungkin pada saat itu kita ada pembicaraan dan juga surat menyurat secara administrasi. Nah, saat ini kita mulai dengan tahapan realisasinya. Nah, tujuan kita adalah kita ingin adanya komitmen bersama baik antara Gerak dan pemerintah daerah dan juga mungkin di luar dari pemerintahan itu sendiri, yaitu ada perusahaan, kemudian juga ada kayak 3 PMD tadi gitu. Kita ada komitmen bersama, nantinya itu akan menjadi suatu wadah karena akan dibentuk mungkin semacam tim ya Bu Jemah ya. Nah, kemudian kita nanti akan menyusun mungkin payung hukum ya Pak ya sebagai dasar kita untuk melakukan tujuan, untuk mencapai tujuan yang sudah kita tetapkan sebelumnya. Mungkin itu tujuan kita melaksanakan dari kegiatan ini. Inilah cikal bakal kita untuk tahapan-tahapan berikutnya yang akan kita lakukan nantinya. Oke, kalau peluangnya sendiri Bu untuk Kabupaten Gia Luas seperti apa? Saya yakin kita absolutely, insya Allah bisa ya Pak ya. Karena kita mengacu kepada kabupaten lain yang sudah berhasil dan saya rasa dengan cara yang mereka lakukan kita bisa mungkin mengadopsi. Kita punya potensi besar untuk melakukan itu dan melakukan inovasi sesuai dengan kebutuhan kita juga tentunya. Dan hal itu pasti akan dilakukan bersama-sama. Makanya nanti setelah ini kegiatan siang ini mungkin kita akan lebih berbicara teknis lagi. Nah, mungkin saya rasa itu dari kami mewakili pimpinan. Kebetulan tadi pimpinan berhalangan untuk melanjutkan kegiatan ini. Nah, untuk pendampingannya sendiri Pak dari Gerak untuk Kabupaten Gia Luas seperti apa Pak? Ya, mungkin seperti kabupaten lainnya ya, bagaimana kami pernah juga bekerja sama di Benar Meriah, di Aceh Baradai dan Kota Sabang. Ini adalah kabupaten keempat dan juga ada 5 kabupaten Aceh Barat lainnya. Mungkin setidaknya kami bisa mendampingi ya pemerintah Gia Luas dalam melakukan penguatan ya tata kelola dan intinya penguatan pendanaan lingkungan hidup yang ada di Gia Luas. Dan dalam hal ini bagaimana inisiasi kebijakan insentif ekologi ini juga bisa diadopsi di Gia Luas sebagai apa tadi disebutkan sebagai kabupaten dengan potensi SDA yang cukup luar biasa ya. Kita tahu ada kawasan hutan terluas ya, 5 hulu das ada di Gia Luas. Ini sebagai potensi untuk juga melibatkan tentunya apresiasi kepada pemerintah kampung itu juga menjadi penting dalam konteks insentif fiskal ekologi berbasis di tingkat Gia Luas, yaitu melibatkan pemerintah kampung. Berharap mereka bisa menunjukkan kinerjanya dan barang tentu kampung-kampung yang sudah akan bekerja baik itu berkontribusi terhadap indeks kinerja daerah ya Gia Luas yang kita harapkan. Oke. Nah, kalau misalnya dananya itu sudah kita dapatkan, itu peruntukannya untuk apa aja yang bisa? Nah, ini. Jadi saya pikir tadi juga bicara sebelumnya bagaimana Pemkab Gia Luas itu bisa lebih intensif ya, lebih intensif mengaware pendanaan-pendanaan yang dari luar. Tadi banyak pendanaan disebutkan ya, explore narasumber ada dari BPDLH ya yang menghimpun pendanaan karbon. Tadi disinggung juga ada pendanaan dari APBN itu banyak skema yang masuk ya, DAU diceritakan tadi, DAU dengan faktor karakteristik wilayah ini mungkin bisa kita rebut. Saya pikir ada peluang itu melalui skema-skema lainnya dari nasional. Kita nggak tahu juga ini sebenarnya Gia Luas juga pantas menjadi merebut etnik Ruas Cita Tantra itu penghargaan dari kementerian. Tidak hanya itu ya, kita juga luput ya, mungkin hari ini kita mungkin bisa mempersiapkan diri untuk mendapatkan insentif TAPE di provinsi. Nah, sehingga sudah barang tentu untuk memantik ya, mendatangkan pendanaan dari luar tadi, tentunya kita harus bisa menunjukkan memperbaiki kinerja kita dulu ya, sehingga dengan satu kesatuan ini pendanaan dari fasilitas pihak ini bisa terhimpun di Gia Luas. Oke, kalau untuk dananya bisa digunakan ke desa atau untuk ke pemerintahan bagaimana? Ya, mungkin ini ya ini yang macam berapa model pendanaan ini tentu ada peruntukannya. Makanya tadi pertanyaannya apakah insentif dari provinsi itu bisa digunakan kembali untuk TAKE atau seperti apa. Masing-masing ini saya pikir ya kita harus tunduk kepada peraturan yang berlaku Pak. Bagaimana skema bantuan keuangan khusus itu
peruntukannya. Jangan sampai juga menyalahi peruntukan penggunaan anggaran ini. Terima kasih. Baik, terima kasih.